Welcome to Suka ngomong podcast. Di episode kali ini, kita bakal ngomongin kuliah atau kerja dulu. berhubungan karena lagi zamannya mau lulus nih ya anak SMA dan anak SMK. Jadi tujuan kita di sini adalah memberikan pandangan kita, memberikan insight kita buat anak SMA dan SMK yang mungkin lagi galau nih ya mau kuliah dulu atau mau kerja dulu nih, Dok. Apalagi mungkin galaunya bisa dimulai dari awal masuk sekolah. Iya, betul banget. Masuk kelas 3 udah mulai galau. Gue mau ngambil jurusan apa? Gue mau ngambil kerjaan atau gue mau ngambil kuliahan atau gue mau kursus kek atau mau ngapain kek Ya, gitu. banyak opsi lah ya untuk mereka sebenarnya. Mm-mm. Tapi pada dasarnya opsinya cuma dua, kuliah dulu Ya. atau kerja dulu. Nah, benar banget. Tapi kita mengambil jalan kita sendiri nih. Iya, kita ngambil jalan ninja kita sendiri. Kita ambil opsi ketiga, yaitu kerja dan kuliah. Betul, tapi itu bakal kita bahas nanti ya. Mungkin kita bakal bahas kuliah dulu atau kerja dulu nih. Mm-mm. Menurut lu, kenapa sih mesti kuliah dulu, Dok? Degree itu penting sih di Indonesia. Skill itu kita punya jago banget, skill kita jago, tapi kita nggak punya degree. Kadang-kadang sama orang juga masih recehin gitu. Orang Iya, masih iya. menganggap kita sebelah mata. Iya, betul banget. Gue punya cerita sih tentang kalau ngomongin degree ini. Apa tuh? Jadi gue punya temen nih, Dok. Dia itu lulusan anak SMA. Tapi dia untuk marketing oke nih orang nih. Suatu saat gue nggak ngerti ya dia naik jabatan jadi apa. Pokoknya dia tuh bosnya mau naikin dia jabatan. Tapi dia tuh cuma lulusan anak SMA. Sedangkan di bawah-bawahnya dia tuh lulusannya ada yang S1. Bahkan ada lulusan yang S2 di bawahnya dia. Nah, jadi ini tuh kalau misalnya bosnya juga mikir sih, bosnya bahkan suruh dia tuh kuliah dulu. Dia dapat S1 baru bosnya bakalan mau naikin jabatannya dia. Karena bingung juga gitu, kalau misalnya dia dinaikin jabatannya, bisa-bisa yang di bawah-bawahnya tuh protes, iya nggak sih? Bener banget. Karena masa gue dipimpin sama bos yang anak lulusan SMA doang gitu kan maksudnya. Iya, betul banget. Ya, itu salah satu dilema dan itu alasannya kenapa kita mesti kuliah dulu. Tapi kita nggak bisa ngomongin kuliah doang. Kadang-kadang ada orang yang terpaksa harus kerja dulu. Karena ekonomi ya mungkin. Benar. Banyak faktor sih sebenarnya. Ya, apalagi kayak sebenarnya dia ternyata anak laki-laki paling pertama yang seharusnya bisa jadi tulang punggung keluarga, ngehidupin adik-adiknya. Atau enggak mungkin orang tuanya single parent, jadi ekonominya tidak mendongkrak untuk dia kuliah gitu kan. Benar. Banyak alasan kenapa orang mesti kerja dulu atau mesti alasan buat kuliah dulu. Tapi kalau menurut gue pribadi, walaupun dia nanti bakal kerja dulu, menurut gue ya, Mm-mm, di Indonesia sih tetap harus ambil kuliah sih suatu saat. Itu benar. entah ketika ekonominya udah mulai bener atau entah sedang, ya pokoknya udah bisa lah mencukupi dia untuk kuliah lah gitu. Jadi seenggaknya kuliah setelah kerja juga masih oke gitu kan. Maksudnya lulus sekolah nggak harus langsung kuliah. Kerja dulu Betul, setahun, 2 tahun, tapi kuliah lagi gitu kan maksudnya. betul banget. Atau enggak kalau misalnya kalian tetap kekeh mau kuliah, kalian bisa coba untuk cari-cari beasiswa ya, Do ya. Bener banget. Apalagi beasiswa itu ada banyak banget. Betul, yang penting usaha sih kalau menurut gua. Nanti mungkin lain kali kita bisa undang beberapa orang yang bisa pernah dapat beasiswa kali ya di luar negeri. Boleh. Nanti kita bakal ya cari-carilah Mm-mm. teman-teman kita. Dan selanjutnya, Kenapa mesti kerja dulu? karena dia udah Gimana nih? karena dia udah dibahas. Oh, udah ya? Mm-mm. Oh iya ya. Yaudah. Kita bakal ceritain kenapa kita memilih opsi ketiga, yaitu kerja sambil kuliah. Berbeda dengan kuliah sambil kerja ya. Kuliah sambil kerja, kita full time kuliah, kerja part time. Tapi kalau Betul. kita kerja full time, kuliah part time. Bukan Aduh. bukan part time juga sih ya. Sebenarnya kita sumpel-sumpelin aja ya. Betul, ngatur waktu sih. Iya benar. Menurut lu dulu, gimana nih cerita lu kerja sambil kuliah? Kerja sambil kuliah ya. Gua Betul. dulu sekolah di Malang, namanya SMK Telkom Malang, kalau kalian mendengar tahu. Sekarang namanya udah Telkom School, dia ada di Saujajar. Jadi di situ ada 2 jurusan, waktu itu jurusan pemrograman sama ada RPL, rekayasa Berarti lu SMK nih? Iya, SMK, gue ngambil SMK, rekayasa perangkat Wow. lunak. Yang kedua adalah TKJ, teknik komputer dan jaringan. Tetapi di situ dua-duanya sama-sama belajar jaringan, sama-sama belajar programming gitu. Mirip-mirip lah ya. Jadi setelah lulus dari sekolah itu kita bisa dua-duanya semestinya gitu kan. Nah setelah itu kan gue ngambil SMK. Gue dapat jurusan RPL, rekayasa perangkat lunak, yang programming, bikin coding lah. Waktu itu gue pengen cobain gimana, banyak kakak kelas gue bilang, ketika lu masuk udah sekolah, udah lulus, sampai semester 5 itu pelajaran kuliah masih sama kayak pelajaran lu di sekolah. Gue penasaran dong. Nah, akhirnya gue dikasih tahu juga, lu mendingan kerja dulu, terus habis itu
lu coba kuliah. Gue pengen ngelakuin hal itu. Jadi gue pengen menguji diri gue sendiri, apakah gue mampu buat kerja dengan skill dari lulusan sekolah. Ternyata gue udah keterima kerja di sekolah. Waktu itu ada rekrutmen di sekolah, gue ikutan interview, dan ternyata gue masuk kerja. Gue masuk kerja, dan ternyata gue bisa ngikutin, gue bisa ngejar gitu. Oh. Jadi gue dari lulusan sekolah doang, SMK, ternyata gue bisa ngejar buat orang anak-anak yang bahkan kuliahan S1 gitu. Bahkan gue waktu tahun kedua, tahun ketiga, gue sempet bahkan ngajarin orang anak lulusan S1 tentang pemrograman gitu kan. Oh ya. Bener banget, gue waktu itu sempet ngajarin, ngasih tahu gimana cara-caranya. Jadi buat teman-teman jangan berkecil hati, anak SMK pun pasti bisa kok ngikutin dunia kerja. Nah setelah itu, pada saat itu juga gue setelah lulus, gue juga coba buat ngelamar, bukan ngelamar ya, gue coba daftar kuliahan di salah satu kampus di Jakarta. Akhirnya setelah gue cari-cari, gue dapet kampusnya, gue kuliah di situ, dan ya sampai gue lulus selama 4 tahun, gue nggak mau lor, gue lulus 4 tahun, 4 tahun lulus. Dan lu cum laude nih ya? Ya puji Tuhan gue dapet IPK lumayan tinggi sih. Dan jadi gue 4 tahun lulus, jadi 4 tahun gue dapat gelar S1, gue dapat pengalaman kerja 4 tahun. Sedangkan kalau semuanya kita mesti nunggu kuliah dulu, ya kita kuliah 4 tahun, kita belum dapat pengalaman kerja. Tetapi kalau kita kerja dulu 4 tahun, kita dapat pengalaman kerja 4 tahun, tapi belum dapat degree yang kita butuhin, kayak gitu sih. Akhirnya ya udah, gue jalanin itu, dan gue ternyata bisa ngikutin. Ya yang penting adalah manajemen waktu sih. Benar-benar kadang-kadang kita mesti lembur di kantor, bahkan kadang-kadang kita mesti ngerjain tugas di sekolah, di kampus maksudnya. Skripsi juga mesti kita kerjain, ada makalah-makalah juga tetap harus kita kerjain. Ya semuanya harus sinkron, nggak boleh salah satu ada yang ketinggalan gitu. Nah kalau lu sendiri gimana nih? Lu kan lu sekarang, kalau gua kan udah lulus nih, kalau lu kan masih berjalan antara kuliah dan kerja. Iya, Kayak gimana tuh? iya, iya. Kalau gue ceritain dulu kali ya, mungkin gue lulusan dari mana ya. Boleh? Gue ini lulusan dari SMA Negeri 33 Cengkareng, kalau kalian tahu. Seperti yang kalian tahu, mungkin kalau anak-anak negeri gitu ya, pasti ngincernya itu dapat universitas yang negeri. Benar. Betul ya? Nah, jadi sebenarnya gue itu dulu mendapatkan tiket. Kalau di sini anak-anak di sini mungkin yang pendengar tahu ya, namanya SNMPTN. Merupakan jalur undangan untuk masuk ke universitas negeri gitu. Tapi tetap disaring lagi anak-anaknya. Saringnya dari nilai kan? Dari nilai, betul banget, nilai raport yang udah kita kumpulin. Benar. Terus? Nah, jadi gue tuh dapat tiket yang paling pertama, di mana gue harus milih universitas yang gue mau lagi. Nah, nanti dari situ baru disaring lagi kan. Iya. Nah, gue pertama deg-degan tuh kan. Ternyata gue dapet. Nah, sejujurnya pada saat gue SMA, gue sebenarnya dari SMP dan SMA tuh gue mau masuk ke jurusannya bagian pariwisata atau nggak perhotelan gitu lah. Karena gue punya link, tante gue maksudnya udah kelihatan lah gimana jenjang karirnya gitu loh. Dan kebetulan gue udah ngikutin beberapa tes minat bakat, itu banyak dapetnya di jurusan pariwisata ataupun perhotelan. Jadi saat gue dapat undangan itu, gue bingung nih. Dan saat itu juga di mana si Pak Edo ini mengenalkan kepada gue dunia IT. Betul Pak Bener Edo? banget. Gue dikasih tahu nih kalau si Pak Edo ini dia kerja sambil kuliah. Terus gue cukup tertarik gitu ya. Wah, kerja sambil kuliah nih. Apa maksudnya bisa membayar kuliah sendiri gitu dari hasil kerja gitu. Kayaknya nggak nyusahin orang tua gitu kan. Dari situ jadi gue cukup galau sih. Gue tetap mau ngelanjutin apa yang udah gue pikirkan selama ini, atau gue belok nih ke sesuatu hal yang baru, yaitu bidang IT. Akhirnya tiket yang SNMPTN itu, ya sebelumnya gue say sorry nih buat teman-teman yang mungkin nggak dapet dan gue malah nyanyain kesempatan itu nih. Jadi bisa dibilang gue tuh menyanyiakan kesempatan itu untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Sebenarnya kalau gue mungkin ngambil jurusan yang IPS ataupun gue ngambil jurusan yang kayak pariwisata gitu di SNMPTN yang gue dapat, ada kemungkinan besar, ada chance besar gue bakal diterima. Tapi karena gue udah cukup tertarik di bidang IT ini, dan gue maunya tuh dari awal tuh gue udah maunya tuh gue kuliah bayar sendiri, gue nggak mau dibayarin sama orang tua gue. Ya emang ya pengen belajar mandiri aja sih gitu kalau menurut gue. Benar-benar. Jadinya gue mengambil
langkah untuk kerja sambil kuliah. Mm-mm. Di mana gue bisa kerja menghasilkan uang dan juga gue tetap belajar untuk kuliah gue dengan uang dari hasil kerja gue. Jadi benar-benar pure uang kuliah itu gue bayar sendiri. Jadi gue sorry aja nih buat teman-teman yang mungkin kayak udah ngarepin SNMPTN tapi gue malah nyajain tiket itu, gue sorry banget ya. Tapi inilah jalan yang gue pilih gitu. Gue maunya gue bayar kuliahan gue dari hasil kerja gue. Walaupun nyokap bokap gue bilang gue tuh harus kuliah dulu gitu. Tadi aku tuh gue malah mau gap year dulu. Kalau misalnya gue belum ada duit buat kuliah, gue tadinya mau skip dulu, gue mau kerja dulu gitu kan. Buat ngumpulin, buat nabung gitu ya. Betul, biar gue di tahun depan kira-kira ada buat bayar kuliah gitu lah, dan kerjaan gue jadiin part time gitu. Sekarang kan kayak gitu kan masih bisa lah, masih bisa dipikirin. Tapi nyokap bokap gue tuh maunya gue tuh harus kuliah gitu. Akhirnya solusi yang gue dapat dan yang ditawarkan Koido juga yaitu kerja sambil kuliah. Jadi gue mengambil jalan itu dan gue kuliah di salah satu universitas yang menyediakan kelas karyawan. Jadi kelas karyawannya ini Senin sampai Jumat itu ada e-learning. Tergantung kalian ambil SKS pilihnya matkul apa, dia bakal nyesuaiin hari, dan hari Sabtunya itu dari pagi sampai sore kuliah dari jam 7 sampai jam 3 atau enggak dari jam 12 sampai malam, terserah kalian pilih yang mana deh. Jadi gue gunain waktu gue Senin sampai Jumat gue kerja, Sabtunya gue kuliah gitu. Nah, itu yang lu udah ngomongin itu bener banget sih. Gue baru realize juga, baru ingat juga. Kalau keren banget sih emang kita bisa bayar kuliah sendiri. Jadi buat teman-teman pendengar, kalau kalian tahu gimana rasanya kalian bisa lulus kuliah dengan bayar kuliah sendiri itu, kayak, akhirnya gue bisa lulus kuliah dan kuliahnya gue bisa bayar sendiri. Yang paling penting kalian juga dapat pengalaman kerja. Itu sebenarnya yang paling Nah, penting yang dicari di dunia kerja. gue waktu itu sempat ingat, waktu zaman SMA, SMK gue sempat diajakin sama teman gue buat kuliah di Filipina. Ada salah satu kampus IT bagus di Filipina, gue diajakin sama teman gue. Tapi cost-nya cukup gede ternyata. Terus abis itu, akhirnya gue ngebatalin itu karena biaya kuliahnya cukup mahal juga buat biaya hidup di Filipina kan. Filipina, iya, iya. Dan akhirnya gue pilih, gue dapat kerja di Jakarta, gue bayar kuliah sendiri, itu sebuah apa ya, Achievement ya. achievement banget. Jadi kayak kita bisa nggak nyia-nyiain duit kita gitu. Gue udah bayar kuliah, gue nggak boleh nyantai-nyantai gitu kan. Nah, itu yang gue pikirin juga. Kadang-kadang tuh kalau kita kuliah dibayarin orang tua, ya sebenarnya sih mungkin ada orang yang kayak mikirnya, udahlah gue nggak buang-buang duit. Apa maksudnya? Gue nggak keluar duit buat kuliah gue ini, jadi santai Iya. aja. Tapi kalau di sisi kalian bayar sendiri, kalian bakal mikir deh, kuliah kalian tambah lama berarti cost-nya lebih gede. Itu bisa jadi pacuan kalian untuk rajin kuliah juga Biar sih kelar kalau menurut gue. cepat juga gitu kan maksudnya. Iya, betul. Jadi itu kalian pendengar bisa menggarisbawahi kalau keren banget kalau kalian bisa bayar kuliah sendiri. Betul, Jadi betul. kalian bisa mengatur waktu dengan baik, salah satunya kalian bisa memprioritaskan apa yang harus dikerjain dulu, apa yang dikerjain nanti. Kalian bisa ngatur keuangan juga, dan setelah lulus kalian bisa bangga. Gue kuliah bayar sendiri loh gitu. Dengan hasil Bener, sendiri ya. Bisa jadi apa ya? Ya bahan keren-kerenan gitulah. bener banget. Sebenarnya sih gue keren sih kalau lu bisa lulus dari kuliahan lu tepat waktu dan lu itu hasil uangnya bayarnya dari kerjaan lu Jadi gitu. lu keringat keras, kerja keras menghasilkan duit dari keringat lu sendiri, lu kerja keras buat bayar kuliah. Emang pasti kebanyakan orang bakal mikir susah sih gitu kan. Iya susah. Emang struggle-nya cukup mantep sih. Jadi ketika lu dikejar deadline kuliah dan lu dikejar deadline kantor. Waduh. Apalagi gue kan dulu tinggal di Jakarta, gue ngekos. Jadi gue mesti bayar kos sendiri, gue mesti bayar kuliah sendiri. Belum Bener, makan ya. belum makan, pulsa, bensin. Kan gue juga baru fresh graduate gitu kan, baru kerja. Dapat duit banyak dari mana gitu kan. Ya udah, yang terpenting ya mengatur duit sepinter-pinternya lah. Betul. Nggak nyemil-nyemil. Bersusah-susah dulu, bersenang-senang Iya, kemudian bener ya. banget. Itu sih sebenarnya sih banyak plus dan minusnya ya. Benar. Tapi di balik plus dan minusnya itu, kalian bisa achieve sesuatu yang wah, kalian jadi bisa manage waktu dengan baik, kalian bisa manage keuangan kalian dengan baik, kalian bisa nurunin ego kalian loh. Kayak misalnya kalian kerja sambil kuliah, teman-teman kalian anak kuliahan, maksudnya atau anak yang kerja doang ngajakin nongkrong atau segala macam, kalian mesti kurungin ego itu karena kalian tahu ada yang lebih penting daripada hal itu gitu loh. Benar. Jadi lu
lu lebih pentingin kuliah, ya udah jam ini jamnya kuliah, ya kita mesti kuliah gitu kan. Hari Sabtu weekend enak-enak bisa bangun siang, mesti kuliah, bener nggak? Lu masuk kuliah jam berapa? Jam 7 pagi kok, jam 7 udah ada kelas Jam kayaknya. 7 ya, jam 7:15 kali ya, atau jam setengah 8-an gitu kali. Iya. Ya, lu kan biasa kan kalau weekend nih bisa apa tidur tidur sampai pagi gitu kan. Tapi kita 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 nggak Iya, bisa, kita mesti bangun pagi buat kuliah. betul banget. Oh, gue pernah tuh, gue punya seorang roommate waktu waktu ngekos. Jadi roommate gue itu waktu itu sempat, jadi dia juga kakak kelas gue di sekolah gue, dan dia juga satu kantor sama gue. Kita pernah ada sebuah project di sebuah bank, dan kita ngelembur sampai jam 6 pagi. Dari Jumat malam itu sampai jam 6 pagi kita ngelembur. Langsung Nah, kuliah. gue akhirnya gue bisa izin pulang itu karena gue bilang, Bu, saya mau kuliah jam setengah 8. Nanti kita jam 6 izin balik ya gitu. Ya udah, akhirnya jam 6 kita balik dari tempat itu, dari bank itu, balik nyampe di kosan gue sekitar setengah 7. Akhirnya gue tidur bentar, kayak sekitar 15 menit sampai 20 menit sama temen gue itu berdua. Kita beda kamar sih, cuma kita satu kos. Dan akhirnya kita langsung ke kampus. Udah kayak orang Waduh, gila, celeng banget. benar-benar pengorbanannya Iya, mantap ya. jadi kita mesti tanggung jawab juga dengan perkuliahan kita, tapi kita juga mesti tanggung jawab juga dengan pekerjaan kita. Bahkan sampai Iya, iya, iya. waktu di kampus juga waktu itu, hari itu juga kita mesti dicariin, tolong dong begini-begini gitu. Ya udah kita di kampus tetap mesti kerja sedikit gitu, tapi ya tetap aja Bisa dibilang sih kerja sambil kuliah ini tantangan cukup cukup tantangan besar, yang cukup cukup menarik. menarik ya. Cukup besar juga ya. Buat kalian yang memiliki nyali-nyali besar anjay. Tapi bukannya kita nge-push Kerja kalian sama, untuk kerja sambil benar. kuliah, sampai capek banget, malah akhirnya kalian sakit ya. Semua ada konsekuensinya lah gitu Tapi kalau menurut kita mau kita. nunjukin kalau ternyata kuliah sambil kerja itu kita bisa lalui kok. Banyak, kalau gue cerita, Betul. gue hoki, gue bisa lulus 4 tahun. Banyak di teman-teman gue, dia mesti ngulang sampai 4,5 tahun, 5 tahun, 5,5 tahun. Ya semoga gue juga 4 tahun lah ya. Dan gue punya cerita lucu. Jadi waktu itu gue ngambil SP, semester pendek, kalau kalian tahu, semester pendek di kampus gue. Jadi ya seharusnya libur kuliah, gue malah ngambil semester pendek. Dan kalau kalian tahu, kadang-kadang absen itu cuman 3 kali doang ya, kalau nggak salah ya. 3 kali bolos ya. Iya, 3 kali 3 bolos kali. atau 4 kali bolos, gue lupa. Terus gue tanya sama temen gue, yang sama-sama ngambil semester pendek sama gue satu kelas, tapi dia waktu itu nggak masuk. Gue tanya dong, bro, lu kok nggak ngambil, lu kok nggak masuk ke kelas? Enggak, absen gue masih banyak kok. Bukan karena absen anjing, tapi karena Kenapa? kita lagi UTS. Anjing. Terus Ya gimana tuh udah, temen lu? akhirnya temen gue udah ngambil semester pendek, ngulang lagi. Anjir. Itu kalau semester pendek ngulang gimana ya? Ya udah, dia mesti ngulang lagi semester pendek berikutnya. Oh sorry, dia semester Oh, pendek itu gue sama dia beda kelas, tapi sama jamnya sama. Dia itu semester pendeknya itu buat ngulang pelajaran yang dia nggak lulus waktu itu semester satunya. Dan ternyata oh. Jadi dia nggak lulus bener nggak dia lulus nggak lagi lulus dong. 2 kali. Konyol juga Iya, tuh kayak gitu tuh. Tapi terkadang emang kalau dia kerja bener, sambil kuliah dia juga kerja ya. sambil kuliah juga. Ya kadang-kadang kita emang suka lupa waktu Iya. sih kalau kayak Gue gitu. tanyain dengan nyantai, gue datang ke tempat dia, lu kok nggak datang ke kampus? Gak apa-apa, absen gue masih banyak. Kan sekarang itu lagi UTS anjir. Kok lu gak masuk? Oh iya, oh iya, oh iya gitu. Langsung Ya frustasi frustasi, ya dong. udah dia mesti bayar tapi tetap aja ngulang. Nah itu juga tuh salah satu yang bikin kerja sambil kuliah ngedown. Ketika kalian disuruh ngulang, waduh itu mikir-mikir juga sih. Bener banget. Sayang duitnya yang udah dipakai selama 1 semester itu. Iya betul. Dan setelah itu banyak banget sih plus minus ya. Pengalaman-pengalaman berharga juga banyak banget sih. Dan kalau kerja sambil kuliah ini jangan bilang teman-teman kalian seumuran Bener banget. kalian ya. Maksudnya ada yang seumuran. Tapi ada juga yang udah tua-tua gitu. Oh, gue jadi inget satu cerita Apa dari tuh? lu, Dok. Ingat nggak yang dosen lu ternyata Oh, karyawannya mahasiswa? Coba lu jadi ceritain gue gitu. punya teman tuh. Jadi dia orangnya juga udah mungkin sekitar 20, waktu itu ya sekitar 28-an lebih lah umurnya. Kita semua manggil dia Bang. Bang, Bang, ya sebut aja A gitu ya. Bang A. Dan ternyata dia waktu itu masuk ke sebuah kelas, dan ternyata dosennya itu guys, dosennya adalah anak buahnya di kantor.
Bisa bayangin nggak tuh Iya. nilainya Oh, gimana? Pak, kok ada di sini? Iya, saya ngambil S1 di sini. Oh, gitu ya, Pak. Oke, 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 gitu. Jadi nilai dia auto Nggak tahu bagus dah dong gue. tuh. Gue waktu itu beda kelas sama dia. Ya, jadi banyak hal-hal yang di luar dugaan lah yang bisa terjadi ketika kalian kerja sambil Bener. kuliah gitu. Dan teman-teman kita juga pasti di atas kita lah. Setahun, 2 tahun. Beberapa ada Iya. yang seumur kita, tapi yang paling banyak pasti di atas kita lah. Ya kayak umur 20-an lah ya. Gua umur 19 gini, gua umur 18 19 ya tahun ini ya. 19 tahun ini Desember nanti. Itu tuh temennya rata-rata umur 20-an Ah, plus. benar. Patah. Kata. Bahkan kadang-kadang teman gue juga ada yang udah punya anak. Jadi waktu wisuda, Oh ya. dia anaknya datang. Anaknya umur 2 tahun, 3 tahun. Dan lucunya waktu itu pada satu kelas, kan gue ngomong kan, Bang, kok catatan lu ganti? Iya, dirobek-robek sama anak gue. Waduh. Pusing juga tuh. Gue belum pernah sih ketemu yang tua-tua sih. Ya, Sejauh ini. Belum pernah sampai yang punya ya anak kan belum. gue, karena gue Mungkin senior karena masih baru lu. ya. Gue udah lebih punya banyak Iya. pengalaman. Gue baru 2 semester by the way Dan guys. kalau kalian tahu, di semester kelima, itu udah tantangannya udah mulai berat. Kalian udah mulai males buat namanya kuliah. Karena merasa kalian udah ngasilin duit kali ya, udah ngasilin duit tapi duitnya kayak buat bayar kuliah mulu, kalian nggak bisa Benar, happy benar, happy. benar. Salah Ya satunya kan? itu sih. Dan guys, gue mau kasih tahu, kalau kalian kerja dulu, kalian tetap harus kuliah kan, gue ngasih poin seperti itu. Kenapa? Karena kalau lu kerja dulu, tapi nggak kuliah, maksud gue, lu kerja dulu, lu ngasilin duit, lama-lama lu bakal malas kuliah. Iya. Karena lu juga udah sih. dapat duit dengan, lu bisa bilang gue SMA aja, gue bisa dapat duit kok, dapat duit banyak, ngapain gue harus kuliah, kayak gitu. Berbeda dengan kalian yang mau berbisnis ya. Kalian bodo amat dengan kerja, Iya, bodo iya. amat dengan kuliah, gue mau berbisnis, itu beda lagi. Nah, iya. Itu juga salah satu Oh, opsi sih bener ya bisa banget. dibilang ya. Tapi kalau kalian punya modal ya, jangan kalian nggak punya modal kalian nekat Mm-mm. buka bisnis. Dan atau lu buka bisnis karena iseng-iseng atau karena ya ingin mencoba sesuatu tapi belum tahu pasar atau gimana, kalian mesti pikir-pikir dengan lebih baik Nah, lagi. betul banget. Nanti mungkin kita bisa undang teman kita ya, yang dia nggak milih kuliah dan nggak milih kerja, akhirnya dia milih Iya, satu satu bidang. bidangnya gitu ya. Lu ada pengalaman berkesan nggak selama udah 2 semester ini? Pengalaman berkesan selama 2 semester ini, mungkin masih sedikit ya pengalaman berkesan gue. Tapi yang jelas gue jadi bisa lebih menurunkan ego gue untuk nongkrong-nongkrong yang ngabisin duit. Ada kepentingan yang lain yang lebih penting gitu ya. Dan banyak hal yang bisa dipelajarin dari kerja sambil kuliah ini gitu. Seperti yang udah dibilang tadi kan, kalian lebih bisa manage waktu, manage duit gitu kan. Ya emang sih social life kalian jadi kayak, aduh, mau nongkrong juga mikir 2 kali, duit tinggal segini. Bener banget. Tapi teman ngajakin nongkrong, ya akhirnya ngajakin teman kalian, yaudah deh kita keropang aja deh yang murah deh Ke atau itu ya, kemana gitu kan ya. burjo. Bubur kacang hijau atau Angkringan. enggak angkringan ya kan. Ya beruntung teman kalian bisa diajak ke tempat-tempat yang kayak gitu deh. Coba kalau teman kalian yang kayak nggak asik lu nongkrongnya di sini, wah itu lebih pusing lagi sih. Untungnya teman-teman gue bisa ngertiin gue sih, kayak maksudnya nongkrongnya di Agak tempat murah yang lah. yang Kantong kantong mahasiswa mahasiswa. lah, yang kan semua kembali lagi ke kalian sih. Kalian mau pilih yang mana gitu. Semuanya pasti ada positif dan negatifnya yang bisa diambil dari pilihan itu. Buat teman-teman yang lagi kuliah, kalian pasti pernah merasakan, waduh, gue capek banget nih kuliah. Tapi kalian mesti ngerasain gimana rasanya kerja, repotnya kerja, dan susahnya kuliah. Itu lebih keren lagi. Waduh. Dan kalau buat teman-teman kalian yang para pendengar yang kalau sekarang itu lagi dalam masa skripsi, dan kalian lagi mentok skripsinya, bingung di bab 2, bingung di bab 3, kalian mesti mikirin gimana gue bisa ngelewatin semuanya itu. Jadi gue waktu itu, gue ngasih cerita sedikit nih. Gue waktu itu skripsi, seharusnya tuh minimal 5 kali ketemu dosen pembimbing. Minimal ya. Oke. Banyak kan itu bisa sampai 9, bisa sampai 10. Gue cuma 4 kali doang ketemu dosen pembimbing. Ya, gue harus tahu skripsi gue salahnya di mana, skripsi gue benernya di mana, gue harus ngapain dengan skripsi gue, tema gue seperti apa, gue harus mengaturnya dengan lebih baik lagi. Jadi gue nggak perlu tektokan bolak-balik ke dosen pembimbing, karena ketemu dosen pembimbing itu waste of time banget. Kadang-kadang kita mesti ngantri, kita tanya, Pak atau Bu lagi di mana, kita bisa ketemu kapan. Itu jadi kalau bisa sebisa mungkin gunakan waktu sebaik mungkin. Jadi teman-teman yang lagi kuliah, yang udah lagi skripsi, atau lagi di tengah-tengah, atau yang lagi awal-awal, yang udah mau menyerah dengan kuliahannya,
Ingat guys, di luar sana banyak orang yang nggak bisa kuliah, dia mesti kerja. Kalian yang punya kesempatan buat kuliah, ambil. Ambil. Buat kalian yang lagi kerja, dengan berkecil Yang hati, berkecil kalian hati. harus kuliah juga. Karena ya gimana ya? Kalau di Indonesia ini susah sih. Emang bener-bener kayak kebanyakan yang bakal kalah gitu ya sama yang punya Benar. degree gitu loh. Ya pokoknya yang kuliah ya terus semangat jalanin kuliah kalian. Yang kerja juga terus semangat untuk nabung untuk Benar kuliah banget. gitu kan. Ya yang kerja sambil kuliah juga yang mungkin sama kayak kita. Wah, we feel you brother sister. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Ya Ya. mungkin itu aja kali ya. Jadi gue Ya mau itu dulu nih, pokoknya mau summarize dulu apa yang udah kita bahas dari awal. Yang pertama, yaitu keren banget kalau bisa kuliah bayar sendiri. Yang kedua, betul. buat teman-teman yang lagi di tengah-tengah masa galau, kuliah, kalian kerja, pikir matang-matang lagi apa yang kalian bisa lakuin. Kalau kalian bisa ngambil keduanya Ya, kayak pilihan yang kita ambil, lebih baik lagi. itu lebih baik lagi. Bagus banget malah. Ya tapi semuanya tergantung ke kalian lah. Apa yang kalian pilih itu yang kalian mampu gitu. Jangan kalian merasa, waduh, kayaknya nggak bisa nih. Waduh, kayaknya berat. Kalau kalian dari awal aja Berat udah mulu. bisa-bisa di tengah malah Iya, kentang jadinya. Kalau menurut gue ya, kalau kalian punya satu passion yang udah kalian tekunin banget, kalian mau itu, jalanin. Kalau gue bilang ya. Atau kalau kalian misalnya kayak kalian diharuskan untuk melakukan kerja dulu atau enggak ya yang lain lah yang nggak bisa passion kalian. Kalian coba cintai bidang itu bener banget. gitu. Jadi emang kalau misalnya jalannya udah kayak gitu nggak ada jalan lain, tapi kalian nggak suka ya Ya, kalian coba suka gitu. Ya walaupun kalian emang mesti susah, lakuin emang yang susah. terbaik pada bidang yang kalian lagi kerjakan sekarang. Jadi apapun yang kalian pilih, pastiin lah itu yang kalian Hmm. mampu gitu. Oke, mungkin episode kali ini Mungkin segitu aja kali ya mungkin episode episode kali ini kali udah ini ya. segitu aja. Sampai jumpa di next Thank you for episode. listening. Bye. Bye.